Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar masih dengan tema yang sama, yaitu tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan diberikan teks cerita hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Nomor 2, dengan diberikan teks cerita hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menyebutkan kembali kalimat penolakan dalam teks cerita yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. Nomor 3, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan teks cerita hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila kedua Pancasila di masyarakat. Marilah kita baca percakapan ini bersama-sama ya. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Wah iya, airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Membersihkan got? Aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Betul, Din. Sudah biarkan saja. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju, Dok. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke got. Nah, sekarang ada tugas buat kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. Nomor 1. Apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Nomor 2. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas kalian ya. Ayo mengamati. Kita baca teksnya sama-sama ya. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Perhatikan gambar berikut. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik, Pak, tidak apa-apa. Mari kita beristirahat sejenak. Nah, di dalam percakapan tersebut menunjukkan adanya hidup rukun antara sesama warga. Mereka saling menghargai antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya. Jadi, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Itulah yang namanya hidup rukun. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Sikap yang sesuai dengan sila Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikapnya adalah walaupun akan melakukan kerja bakti, di antara mereka tetap tidak lupa melaksanakan ibadah. Yang kedua, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut?
Sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap pengamalannya adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, sila Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalannya adalah yang pertama, menghormati agama orang lain. Dan contoh pengamalan yang kedua adalah tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. Dan sekarang contoh pengamalan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalannya adalah yang pertama, mengunjungi teman yang sakit. Yang kedua, bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Ayo berlatih. Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Lakukan gerakan itu di bawah bimbingan gurumu. Karena sekarang belajarnya di rumah, kalian bisa melakukan gerakan tersebut di bawah bimbingan orang tua kalian ya. Contoh gambar yang pertama adalah contoh gerakan anak sedang melangkah. Sedangkan contoh gambar yang kedua adalah contoh gerakan anak sedang melompat. Setelah melakukan gerakan-gerakan di atas, mari melakukan permainan berikut. Setelah kamu melakukan gerakan-gerakan yang sudah dicontohkan, kamu dapat melanjutkan kegiatan dengan permainan tapak gunung. Coba perhatikan gambar tersebut. Di sana ada beberapa anak sedang melakukan permainan tapak gunung. Di dalam permainan tapak gunung itu ada gerakan-gerakan melompat dan melangkah. Kamu bisa praktekkan permainan tapak gunung tersebut bersama teman-teman kamu ya. Terima kasih kalian telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.